liburan nih mas. Pertemuan. Wih, Pak, ini loh Pak. Masuk berita ini Pak. Pertemuan prasasti. Wih. Palembang, kota kelahiranku. Apa pelaksananya Pak? Tidak, itu dua ditanam lagi Pak itu. Selain nemu nisan apa lagi? Cuma Nissan doang. Di dalamnya juga ya? Itu misalnya Tegak kerja sendiri apa sudah dari posisinya masih bagus. sudah dulu posisinya? Kira-kira di dalam lagi ada ini lagi nggak? Ada bekas Coklang, angka-angka. ada bekas batu. Misalnya nisan kan ada papan lagi kan? Ada juga pasangan bata itu. Bata. Jadi ya. Lokasinya di mana, Mas? Ini, Mas? Dari sini. Ini ya lokasinya. Kalau tidak lihat dulu kan kita kan daerah pasir. Lokasinya di depan toko ini. Untuk misalnya apa? Kalau misalnya lain, mungkin mungkin taruh gede kan, gede. Ya memang kan dulu kan ini kan masjid lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah saat ini Cek Jun sedang berada di kediaman guru kita Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG, yang pada kesempatan ini dalam liputan Cek Jun Channel akan bercerita mengenai suatu berita yang cukup menghebohkan pada akhir-akhir ini, yaitu ditemukannya beberapa nisan kuno di kawasan Pasar 16 Ilir, yang tentu saja ini akan menarik perhatian dari para penggiat sejarah maupun pemerintah. Kenapa sampai di kawasan Pasar 16 ini yang selama ini kita ketahui sebagai kawasan pertokoan tiba-tiba bisa ditemukan nisan kuno ini, dan ini tentu saja ada cerita di balik keberadaan nisan kuno itu di kawasan Pasar 16 Ilir ini. Untuk lebih lanjut mengetahui mengenai cerita di balik keberadaan nisan kuno di kawasan Pasar 16 ini, ada baiknya kita dengarkan penjelasan langsung dari guru kita, Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG. Ustaz, syukur Ustaz ini bisa menemani Cek Jun Channel pada sesi liputan Cek Jun Channel kali ini. Kembali ke topik tadi Ustaz. Ini kan kita nih alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu di medsos ya, itu banyak sekali diberitakan bahwa terjadi penemuan nisan kuno, dan ini sempat heboh kan, heboh baik dari kita para penggiat sejarah, pemerhati cagar budaya, maupun dari pemerintah sendiri yang memberi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya, dan juga ada Balar Badan Arkeologi sempat meninjau ya. Nah, ini mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan yang lebih terperinci Ustaz ini mengenai keberadaan nisan ini, sampai kok bisa ada nisan itu di situ. Ditinjau dari segi historisnya karena ke masa lampaunya itu Ustaz. Ya, baiklah para pemirsa Cek Jun Channel yang berbahagia. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh penemuan beberapa nisan makam Lamo yang ditemukan di kawasan Masjid Lamo, Pasar 16 Ilir, itu kawasan itu ya. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa terdapat nisan atau makam di situ? Nah, tentunya itu tidak terlepas dari sejarah panjang dari riwayat Kesultanan Palembang Darussalam sampai zaman kolonial hingga sampai zaman kemerdekaan.
kita ketahui bahwa di zaman dulu Kesultanan Palembang ini kan ada beberapa fase atau beberapa masa yang dipimpin oleh Sultan Silih Berganti. Iya, Ustaz. Ya, silih berganti. Kita mulai saja misalnya dari Keraton Kutogawang misalnya. Kutogawang. Ya, baik Kutogawang di kawasan Palembang Lamo pada waktu itu. Palembang Lamo. Satu Ilir, Ustaz. Satu Ilir. Ya. Nah, itu dinasti Ki Gede Ingsuro. Iya, Ya, Ki Gede masih agak lebih tua lagi ya, di Ya, Kerajaan Palembang Gede berarti. Ingsuro. Nah. Di situ didirikan sebuah keraton ya sebagai pusat pemerintahan, yaitu di Kutogawang. Kutogawang. Ya, dan juga berikut masjid dan areal pemakaman. Iya, betul. Ya, areal pemakaman itu disebut dengan pemakaman Ki Gede Ingsuro itu. Iya. Ya. Nah, jadi di era itu, di era Kutogawang ini, setiap raja atau penguasa Wong Palembang, masyarakat Palembang pada waktu itu yang meninggal, yang wafat, nah dikuburkanlah di areal itu, Di kawasan Keraton Kutogawang tadi. Keraton Kutogawang. Nah, itulah biasa di area di dinasti ini itu terdapat makam Ki Gede Ingsuro, Ya. kemudian Sabu Kingking, ya. Itu masih satu kawasan itu. Iya, satu kawasan kata Kutogawang, area Iya. Kutogawang. Ini di area iya. zamannya Kutogawang. Kemudian lagi misalnya di Ki Gedeng Pembayun misalnya, Iya, nah ada juga pemakaman di situ. Nah, jadi pada era itu di situ dijadikan tempat pemakaman. Nah, kemudian kita beralih ke periode selanjutnya, ya. Setelah Kutogawang itu hancur, Iya. terbakar, Terbakar ya. ya, akibat perang Kerajaan Palembang melawan VOC, Iya. sehingga masjid dan keraton itu ikut terbakar. Itu zaman Sido Eng Rejek terakhir yang yang berkuasa. Kakaknya Sunan Ya. Abdul Rahman itu. Ya, jadi kalau yang Lawang Kutogawang itu di abad ke 16 ya, 16 sampai ke abad 17. Ya. Nah, itu dinastinya itu. Iya. Nah, kemudian kita beralih ke periode Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman ini kemudian karena keratonnya kan sudah nggak ada lagi, hangus Yeah. terbakar, dan masjidnya juga, maka beliau mengambil inisiatif untuk mendirikan keraton baru, yang baru selain Kutogawang tadi. Yeah. Maka dipilihlah tempat oleh Sultan Abdurrahman itu di kawasan Beringin Janggut. Beringin Janggut artinya di daerah sekitar Megaria itu, Ustaz, atau Dika tuh. Ya, Beringin Janggut itu sekarang itu sudah menjadi ada pasar 16 Ilir itu. Oh, itu ya. Ya, agak ke hulu kan, dari paling lama dia agak ke hulu lagi kan, Artinya ke arah pasar 16 yang ini ya. ke pasar 16. Bukan di Dika itu, bukan ya? Bukan. Ya. Ya. Itu terletak antara Sungai Musi, kemudian Sungai Rendang ada situ kan. Perbatasan. Ya, wilayah itu ada Sungai Penetan dan Sungai Tengkoru. Oh iya. Nah, itu Sungai Tengkoru. Itulah areal atau lokasi dari keraton Beringin Janggut yang dibangun oleh Sultan atau Sunan Abdurrahman yang makamnya ada di Caniwalang. Nah, kemudian Sultan ini juga, Sultan Abdurrahman ini juga mendirikan masjid. Ya, masjid. Karena memang kesultanan ini kan berasaskan Islam kan, Betul. tentunya rumah ibadah itu lebih diutamakan. Iya, iya. Nah, beliau juga oleh Sunan Abdurrahman didirikanlah masjid. Itulah dikenal dengan Masjid Lama atau Masjid Lamo. Oh, berarti jalan Masjid Lama itu mengenang keberadaan Iya, Masjid Lama di zaman Masjid Lama. Keraton Beringin Janggut itu. Beringin Ustaz? Janggut. Nah, disitulah Sunan Abdurrahman memerintah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam Di masa awal itu. di masa awal Kesultanan Palembang di abad ke 17 ya. Nah, abad 17. Nah, beliau ini kan meminta lama itu 40 tahun lebih, 45 tahun ya. Sunan Abdurrahman ini ya lama memerintahnya. Nah, sepeninggal beliau wafat, maka
diganti oleh anak beliau, yaitu Sultan Muhammad Mansur. Iya, iya. Nah, Sultan Muhammad Mansur itu juga beristanakan keratonnya itu di Beringin Janggut. Oh, masih di Beringin Masih di Janggut, Beringin Janggut, Masjid lama, ya. Sultan Mansur Jayo Ing Langgo, maksudnya? Ya, Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Langgo. Beliau inilah yang menggantikan Sultan Abdurrahman menjadi sultan, menjadi Raja Palembang pada waktu itu, yang pemerintahannya itu dari tahun 1706 sampai 1714, misalnya dia Sultan Muhammad Mansur. Nah, kemudian itu seperti mana biasa kan, jadi kalau keratonnya di situ, pemerintahannya, dan kemudian masjidnya itu masjid lama, dan tempat pemakamnya itu dibuat oleh Sunan Caniwalang di kompleks Caniwalang. Sunan Abdurrahman tadi juga dikenal dengan Sunan Caniwalang. Kalau makam beliau, kuburan beliau itu ada di Candiwalang. Candiwalang. Nah, jadi pada era itu, ya Mas Sunan Abdurrahman, kalau ada yang wafat, yang meninggal, dikuburkan di lokasi kawasan Candiwalang. Kalau di sekarang ini posisi tepat di belakang Pasar Cindi, Ustaz. Pasar Cindi, berseberangan juga dengan Candi Angsoko. Candi Angsoko. Nah, Candi Angsoko itu zaman Kuto Gawang itu kan. Soal termasuk itu juga Candi Angsoko dan sebagainya itu. Nah, kemudian era Beringin Janggut itu, pemakaman orang Palembang, wong Palembang atau raja-raja Palembang itu terdapat di Candiwalang. Sekarang masuk wilayah 24 ilir itu ya, 24 ilir secara administrasi ya, administratif. Nah, setelah Sultan Abdurrahman tadi wafat, dikuburkan di Candiwalang, maka digantilah dengan Sultan Muhammad Mansur ya, sebagai putra mahkota. Anak beliau menggantikan ayahnya Sultan Abdurrahman. Nah, pusat pemerintahnya masih tetap di kawasan Beringin Janggut dan Masjid Lama, di perairan Sungai Musi, Sungai Sekana, Sungai Tengkorak, Sungai Tengkorak ya, dan juga Sungai Rendang itu ya, Sungai Rendang. Nah, di situ letak keratonnya itu. Nah, kemudian setelah di zaman Sultan Muhammad Mansur ya, nah pemakaman ini dia setelah Sultan Mansur ini wafat, dimakamkan ke Kebon Gede. Ya, kawasan Kebon Gede. Nah, Kebon Gede inilah menjadi makam sultan, keturunan raja-raja kita, pangeran dan lain sebagainya itu, bangsawan Palembang, dimakamkan di Kebon Gede. Itu pada era Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Langgo, anak dari Sunan Abdurrahman. Nah, kemudian sepeninggal atau wafatnya Sultan Muhammad Mansur, maka roda pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam ya, dipegang oleh adik beliau ya, yaitu Sultan Agung Komarudin. Sultan Agung yang beristanakan dan pusat pemerintahnya juga di Beringin Janggut tadi, Beringin Janggut dan Masjid Lama. Nah, karena ada suatu peristiwa lah ya, insiden dan lain sebagainya itu, sehingga Sultan Muhammad Mansur itu menunjuk saudaranya untuk diangkat menjadi Sultan Palembang ya, Sultan Agung tadi kan. Sebetulnya beliau itu mempunyai anak sulung ya, atau putra mahkota, Pangeran Ratu ya. Itu dikenal dengan Pangeran Ratu Purbayo ya, Pangeran Ratu Purbayo. Namun sayangnya Pangeran Ratu Purbayo ini wafat ya, terlebih dahulu. Wafat terlebih dahulu dari Sultan ya, sehingga beliau menyerahkan kepemimpinan Kesultanan Palembang ini kepada adiknya, adik Sultan Mansur tadi, itu bernama Sultan Agung Komarudin. Nah, di masa Sultan Agung Komarudin ini, nah itulah ada sedikit perubahan dari pemerintahan itu ya. Sultan Agung ini ingin mendirikan keraton baru
Iya, iya. Keraton baru selain Keraton Beringin Janggut tadi. Nah, kemudian keraton ini sudah dirancang oleh beliau sendiri, dirancang. Sudah dirancang oleh Sultan Agung, kemudian dibangun, ya, sudah selesai. Maka keraton ini, keraton baru ini diberikan nama Keraton Cerancangan. Ya, karena sudah dirancang. Iya, Cerancang itu asal katanya dirancang, rancangan. Nah, rancangan oleh Sultan Agung Komarudin. Nah, sehingga keraton ini diberi nama Keraton Cerancangan, Kuto Cerancangan. Itu posisinya di mana tuh? Posisinya itu di belakang Beringin Janggut, di belakang Masjid Lama tadi. Jadi itu juga termasuk di kawasan Beringin Janggut dan Talang Jawo kalau dulu. Berarti agak ke darat itu? Iya, agak ke darat. Jadi dia seperbatasan dengan Sungai Penetan tadi, Penetan, Sungai Tengkoru. Nah, itu ya. Nah, dia posisinya di situ agak lebih ke darat, di belakang dari masjid tadi ya. Masjid Lama. Masjid Lama. Nah, di situ Sultan Agung Komarudin pada awal abad ke-18 gitu ya. Dia memerintah ya. Sultan Agung Komarudin ini memerintah pada tahun 1714 sampai 1724 ya. Nah, itu 10 tahun ya, jadi beliau mendirikan keraton baru yang dikenal dengan Kuto Cerancangan. Nah, beliau tinggal di situ sama keluarganya, anak istrinya. Nah, salah satu anak yang ikut dengan dia itu namanya Ratu Rangdo. Oh iya, Rangdo itu Rangda itu artinya janda. Anaknya sudah janda beranak 3 ya. Nah, janda beranak 3 yang ikut bersama Sultan Agung Komarudin tinggal di Kuto Cerancangan. Jadi bahasa kita ini Rangdo itu jando. Rangdo itu jando ya, jando beranak 3. Itu karena suami yang pertama itu Pangeran Aryo Kusuma Cengek. Oh, Cengek. Ya, anak Pangeran Purbaya gitu ya, Cengek itu ya. Wafat. Nah, kemudian dia menjadi janda beranak 3. Nah, kemudian ternyata keraton barunya di Keraton Cerancangan tidak jadi ditempati oleh Sultan Agung Komarudin. Kenapa ya? Karena beliau lebih memilih untuk masih tetap tinggal di Keraton Beringin Janggut, ya, sehingga yang masih tetap di situ adalah anaknya Ratu Rangdo tadi. Oh, jadi ya, istana Kuto Cerancangan ini ditunggu oleh anaknya, yaitu jadi ada dua istana ya, Ratu Rangdo dan keluarganya dan anak-anaknya. Iya. Nah, kemudian Ratu Rangdo ini kemudian diperistri oleh Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo. Dulu masih menjabat jadi pangeran ya, Pangeran Ratu Jayo Wikramo, ya, Jayo Wikramo. Nah, kemudian beliau memperistri Ratu Rangdo tadi. Iya. Nah, Ratu Rangdo, anak Sultan Agung tadi, kemudian menikah dengan Pangeran Ratu Jayo Wikramo, ya. Kemudian diangkat menjadi sultan, bergelar dengan Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo. Nah, Masjid Agung. Nah, di zaman Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo, beliau mengambil inisiatif lagi untuk mendirikan keraton yang baru. Oh, jadi istilahnya sesuai dengan selera sultan. Jadi beliau maka mendirikan keraton yang letaknya di Sungai Tengkoru, di tepian Sungai Tengkoru. Okay. Dan juga keraton itu dikenal dengan Keraton Kuto Batu atau Kuto Keci. Kuto Keci, Kuto Batu, Kuto Lamo atau Kuto Tengkoru, karena dia letaknya di pinggir atau di tepi Sungai Tengkoru pada waktu itu. Okay. Nah, jadi Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo mendirikan keraton dan sekaligus mendirikan masjid lagi yang baru, yang lebih besar. Dari Masjid Lama. Dari Masjid Lama tadi. Artinya pada saat itu masih ada Masjid Lama itu kan? Ya. Nah, sejak adanya masjid
baru ini sehingga masjid lama tidak difungsikan lagi. Tidak Karena difungsikan apa? lagi, ya. Kenapa? Kan semakin hari semakin tahun nih semakin jumlah umat Islam ini semakin banyak sehingga tidak dapat menampung lagi untuk jemaah melaksanakan ibadah sholat di masjid lama itu. Sehingga Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo mendirikan masjid yang baru yang sekarang ini kita kenal dengan Masjid Agung ya. Betul. Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo. Nah, setelah itu beliau malah kemudian beliau Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo ini kemudian memboyong suami istrinya tadi, Ratu Rangdo tadi, ke istananya, istana baru tadi, pindah. Berarti kosong istana. Nah, kosong. Kota Cerancang. Ya, jadi kota Cerancangan kosong, karena tidak lagi dipakai kota Cerancangan tadi sehingga menjadi mati. Ya ada penghuninya. Betul. Tidak kata penghuninya. Nah, jadi, bekas lahan keraton kota Cerancangan ini kemudian oleh Raja-Raja Palembang pada waktu itu dijadikan lahan untuk pekuburan. Pekuburan. Yo. Pas di bekas keraton kota Cerancangan sepanjang wilayah itu. Daerah Pasar 16. Iya, termasuklah daerah Masjid Lamo sampai ke Tengkuru, sepanjang Sungai Tengkuru itu. Dulu memang kuburan. Iya, diperuntukkan untuk kuburan. Bukan pemukiman. Bukan. Ada juga ya nanti pemukiman, ada tempat toko dan lain sebagainya ya. Nah, itu dikhususkan oleh Sultan pada waktu itu menjadi pemakaman, areal pemakaman keluarga Sultan sebelum Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo mendirikan Kawah Tengkurep. Sebelumnya itu ya. Nah, jadi dibuatlah areal pemakaman khusus kalangan keluarga Sultan. Nah, di situ. Nah, kemudian tidak berapa lama Sultan mendirikan pemakaman baru kan, yaitu di kawasan Lemabang yang kita kenal dengan Gubah Kawah Tengkurep. Nah, sejak saat itu Sultan bermakam di situ. Waktu beliau wafat, kemudian dimakamkan ke Kawah Tengkurep Lemabang bersama keluarga-keluarganya. Nah, kemudian kita terus pemerintahan terus berlangsung hingga sampailah masa akhir pemerintahan Sultanan Palembang Darussalam dari Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo tadi kan. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya ya Sultan Ahmad Najamuddin ya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Sultan Muhammad Bahauddin anaknya. Nah, di zaman Sultan Muhammad Bahauddin beliau mendirikan keraton baru lagi. Nah, itu dikenal dengan BKB ini, Benteng Kota Besar. Keraton Kota Besar. Nah, itulah didirikan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin, cucu dari Sultan Mahmud Badruddin Jaya Kromo ini. Nah, itu sampailah berakhirnya Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian beralih ke tangan pemerintahan kolonial ya. Nah, tahun 1823 itu ya. Sejak itu, sejak berakhirnya Kesultanan Palembang Darussalam jadi lahan pemakaman Kota Cerancangan tadi sepanjang kawasan Beringin Janggut itu oleh kolonial itu diperbolehkan masyarakat Manobae, masyarakat umum, rakyat Palembang pada waktu itu, siapa yang meninggal boleh ditanam di situ, dikuburkan di daerah Kota Cerancangan tadi, dan di Beringin Janggut tadi atau di daerah Masjid Lamo dan Tengkuru tadi. Artinya kalau di situ, kalau sudah dibikin pemukiman, dibikin pekuburan, pemukiman tidak di situ lagi, berarti agak beda berarti kan? Nah, itu ya. Nah, jadi kita sekarang sudah di masa kolonial. Nah, masa kolonial. Nah, sampai zaman kolonial itu sampai terakhir awal abad ke-20 tepatnya tahun 1908. Nah, sebelum 1908 itu masih boleh menanam
mayat di situ, menguburkan mayat di daerah Kuto Cerancangan tadi. Ya karena aturan undang-undang tentang pekuburan belum rampung pada saat itu. Iya betul. Nah kemudian setelah kota Palembang atau kota Praja pada masa itu zaman itu kota Praja atau Haminte Haminte itu berdiri tahun 1906. Ya, jadi kota Palembang itu kan sejak berdirinya itu tahun 1906. Nah, sebelum rampungnya undang-undang itu kan, undang-undang pemakaman. Nah, salah satu yang di zaman Haminte atau kota Praja atau kota Badia Palembang itu yang diatur itu kan banyak, termasuklah tentang pemakaman. Pemakaman tata kota, batas-batas dan lain sebagainya, pajak dan sebagainya kan diatur itu. Nah, menjelang tahun 1908 itu belum rampung. Jadi masih ada yang penduduk ini menanam atau menguburkan mayat di areal Kuto Cerancangan itu. Nah, setelah tahun 1908 ya, sesudah rancangan undang-undang tentang aturan pemakaman itu rampung, barulah pada tahun itu tidak boleh lagi, dilarang untuk menguburkan mayat di kawasan Beringin Janggut atau di Pensil Amo tadi, Kuto Cerancang di tanah Cerancangan tadi. Sebab kolonial Belanda pada waktu itu mendirikan TPU umum, tempat pemakaman umum semenjak 1908 tadi kan sudah rampung itu kan undang-undangnya itu, sehingga dijadikan atau dibuatlah tempat pemakaman umum bagi masyarakat Palembang pada itu. Itu aja kita seperti TPU Kandang Kawat, Duku, mungkin kan Puncak Kuning, Kemboja, Naga Swida, Kasus Banggulu. Ada lagi Sungai Goren misalnya. Itu satu zaman. Iya, TPU itu aturan itu sudah baku, sudah selesai kan aturan untuk pemakaman tadi. Ada lagi misalnya di daerah Bukit Lamu sana, Pulau Salam dan lain sebagainya. Nah itu kolonial Belanda sudah mendirikan atau membuat lahan untuk pekuburan secara resmi. Jadi sehingga masyarakat atau penduduk Palembang tidak sembarang lagi, tidak boleh, dilarang lagi untuk menguburkan keluarganya atau jenazah di lahan Kuto Cerancangan tadi dan sekitarnya. Nah, jadi itulah asal mula Taman Pemakaman Umum atau dengan TPU. TPU itu didirikan pada tahun 1908. Nah, sejak itu masyarakat atau penduduk yang meninggal dimakamkan situ. Sudah ditunjuk lokasinya kan, penempatan untuk pemakaman ini di situ. Tapi untuk umum kan, bukan ukuran pribadi, bukan? Untuk umum, ya, umum. Nah, sebelumnya itu kan bebas, yang aneh kan, malah ada yang makamnya itu menanam mayat itu di depan halamannya yang luas kan, rumah-rumah itu kan ada halaman luas. Itu di depan halaman. Di pekarangan di Debek. Nah, sejak tahun 1908 ke atas itu dilarang oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Nah, kemudian untuk pembangunan kan, modernisasi pembangunan kota sehingga Palembang itu penuh dibenahi sebagai kota modern kan. Oleh karena itu, oleh kolonial Belanda itu banyak ada karena akses jalan pada itu kan terbatas kan di Palembang kan. Nah, kemudian Sungai Tengkorak ini kan ditimbun. Oh, Sungai Tengkorak. Ya, Sungai Tengkorak ditimbun oleh kolonial Belanda pada tahun 1928 itu untuk akses jalan. Nah, sekarang dikenal dengan Jalan Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman itu dulunya Sungai Tengkorak. Dan banyak dibangunlah toko-toko untuk pusat niaga ini kan, perniagaan. Pasanglah pasar 16 dan pasar-pasar Tengkorak itu dibangun pada zaman kolonial. Nah, sampailah zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan ya tahun 1945 Nah, sehingga sejak kita merdeka, pembangunan di Kota Palembang harus lebih maju lagi, lebih pesat lagi kan, sehingga areal
makam tadi di sepanjang Jalan Sudirman tadi, sepanjang Jalan Tengkorak dari Talang Jawa tadi sampailah ke Tengkorak, itu didirikanlah bangunan-bangunan bertingkat. Artinya tergusur lah kata. Tergusur makam-makam itu, ya. Dijadikanlah pusat sentra niaga, pusat perdagangan pada waktu itu untuk perekonomian kan. Nah itu kemudian tergusur, ada yang ditimbun lah zaman itu kan, sudah dilakukan itu oleh bahkan sampai 2 meter kan batu apa namanya menimbun Sungai Tengkorak itu kan harus rata kan, diatukan kan, termasuklah makam-makam itu. Ada yang sudah tertimbun sampai kedalaman 2 meter. Nah itu jadi untuk modernisasi pertumbuhan ekonomi Palembang pada waktu itu, kota Palembang, sehingga banyak dibangunlah ruko-ruko, toko-toko untuk sebagai sentra pusat bisnis pada waktu itu. Nah sehingga makam-makam tadi tergusur, dan masih juga kadang tuh kita masih ada terjengok di sekitar Jalan Sudirman itu, maka malah ada makam itu sudah termasuk di dalam ruko. Ada masih kita lihat itu makam lamo, makam kuno itu termasuk di dalam ruangan ruko, dibuatnya apa namanya di belakang keramik. Dan ada di sepanjang Jalan Sudirman itu ada itu. Di Sudirman itu. Nah, itu. Jadi termasuk dalam bangunan ruko, makam itu. Nah, itu. Nah, jadi sekarang ini kalau kita ngeduk, menggali tanah di daerah areal situ, bertemu dengan nisan, kuburan dan lain sebagainya, kita heran. Karena memang kawasan itu dulunya menjadi kawasan pekuburan. Jadi yang dibikin heboh sekarang nih sebenarnya istilah dulu pekuburan yang tergusur oleh dengan perkembangan kota Palembang yang lebih besar, yang sekarang jadi pertokoan. Mungkin karena cepet tadi digusur-gusurnya ditimbun-timbun tadi itu. Jadi memang usia kuburan itu memang rentan tua karena di bawah 1908 itu. 1908 ke bawah itu. Artinya sudah masa-masa pertengahan Kesultanan Palembang Darussalam sudah mulai itu kan? Kemudian terakhir kan sampai tahun 1908 tidak boleh lagi di kuburan. Nah, jadi artinya rentan waktu itulah sampai tahun 1908 pemakaman yang ada di situ. Makanya kalau kita lihat yang kemarin tuh yang digali menemukan nisan tua, wajar-wajar baik. Saya pikir itu wajar-wajar baik. Karena nisan tua, karena memang sudah dari zaman Kesultanan malah masalahnya kan. Artinya tidak menutup kemungkinan akan ditemukan nisan yang lain. Karena memang kawasan pemakaman. Nah, jadi itu kira-kira sejarahnya, dan mungkin juga mungkin kita mendapatkan data yang lain misalnya, atau mendapatkan petunjuk lain bahwa itu di samping makam, misalnya mungkin kita menemukan tapak-tapakan bekas bangunan-bangunan bersejarah, misalnya bisa jadi kawasan tempat yang bersejarah zaman dulu kan. Sebab ini berlalu beberapa ratus tahun sudah kan. Nah, dengan adanya galian untuk drainase ini, sehingga itulah dapat ada penemuan itu, penemuan benda-benda yang sejarah. Kita harapkan mungkin ada lagi yang lebih penting lagi mungkin untuk ditemukan di situ kan. Kita tidak menutup kemungkinan mungkin sisa-sisa atau bekas-bekas pemerintahan zaman dulu, keraton dan lain sebagainya, karena memang di situ adalah pusat pemerintahan pada waktu itu kan. Yaitu dikenal dengan kawasan Dingin Janggut, kawasan Masjid Lamo, Tengkorak, dan Kota Cerancang tadi di tanah Talang Jawa. Artinya dengan adanya pembangunan drainase ini yang ini tidak menutup kemungkinan bakal ditemukan lagi situs lah katakanlah, atau peninggalan barang-barang bersejarah dengan berbagai macam bentuk di kawasan tersebut. Mungkin lebih ada semacam kerjasama dari pihak kontraktor dengan juga pemerintah. Kalau memang ada penemuan dilaporkan, tidaknya dicatat. Artinya kan
tidak menutup kemungkinan bisa ketemu kan. Kita kan tidak bisa menahan laju perkembangan kota, tapi setidaknya dengan ada pencatatan dari tim katakanlah jaga budaya bahwa bisa dapatkan informasi mengenai masa lalu. Oh, bahwa di daerah ini ada ini yang merupakan kawasan kuburan. Daerah ini dulunya keraton, lalu ini dulunya masjid gitu kan, gitu kan. Jadi seperti itulah kira-kira tadi. Pemirsa Cek Jun Channel, alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan yang sedemikian terperinci ya dari guru kita Ustaz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG lagi mengenai misteri ini keberadaan nisan kuno di kawasan pertokoan di kawasan Pasar 16 ini deh, yang akhir-akhir ini cukup heboh dan sudah terungkap ya, dan terjawab istilahnya bahwa memang di kawasan tersebut dahulunya adalah pekuburan, itu kawasan pekuburan yang jadi artinya banyak menjadi lokasi dikuburkannya orang-orang di masa yang lalu ya. Jadi kita tidak heran sebenarnya Ustaz. Mungkin karena informasi itu terputus dari zaman dulu yang sekarang ya. Jadi tidak diketahui. Jadi terjadi ya, mungkin kita harapkan juga mungkin ada penemuan baru yang lebih penting misalnya. Jadi karena sudah ikut terjunnya para arkeolog dan salah satu juga apa namanya dari pemerintahan misalnya kan, mungkin ya dinas yang terkait lah ya, itu mungkin ya ada penemuan-penemuan yang baru lah yang bisa dapat mengungkap atau menjadikan data tentang sejarah Palembang itu sendiri di masa lampau ya. Mungkin itu saja pemirsa Cek Jun Channel yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya. Terima kasih Ustadz Andi atas penjelasannya. Semoga informasi yang disampaikan melalui Cek Jun Channel ini akan menambah wawasan baru bagi pemirsa Cek Jun Channel dalam menceritakan keadaan daripada kehidupan kota Palembang di masa yang lalu. Jangan lupa like dan subscribe Cek Jun Channel dan nantikan konten-konten Cek Jun Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah satu lagi ketemu didapetin nisan ini 2